Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama web.info. Kita lanjutkan pembahasan tentang penyetaraan reaksi redoks yang menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi untuk reaksi yang berlangsung dalam suasana asam atau netral. Reaksi yang akan kita setarakan, Na2CO3 direaksikan dengan C dan N2 menghasilkan NaCN dan CO. Karena kita akan menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi, maka harus ditentukan terlebih dahulu bilangan oksidasi rata-rata setiap atom. Ada cara simpel yang bisa digunakan untuk menentukan atau menghitung bilangan oksidasi yang bisa diakses di tautan s.id/bilogs-muda. Kita mulai dari sebelah kiri. Na ini golongan 1A. Berarti bilangan oksidasinya positif 1 untuk 1 Na. Kemudian oksigen, ini bilangan oksidasinya minus 2 karena jumlahnya 3, maka jadinya total minus 6. Kalau Na tadi plus 1 dikali 2 plus 2 plus 2 ditambah minus 6, hasilnya kan minus 4. Lawan minus 4 itu adalah plus 4. Nah, ini bilangan oksidasi C pada Na2CO3. Kemudian untuk C dan N2 ini atom bebas yang tidak berikatan dengan atom lain, maka bilangan oksidasi C dan N masing-masing 0. Lanjut ke hasil reaksi, NaCN. Na sama dengan di ruas sebelah kiri, ini bilangan oksidasinya positif 1 karena golongan 1A. Kemudian N ini golongan 5A, umumnya bilangan oksidasinya minus 3. Minus 3 kalau ditambah plus 1, hasilnya kan minus 2. Lawan minus 2 adalah plus 2. Itulah bilangan oksidasi C. Lanjut CO. Oksigen umumnya kan bilangan oksidasinya minus 2. Lawan minus 2 plus 2. Nah, ini bilangan oksidasi C. Setelah kita tentukan bilangan oksidasi rata-rata atau bilangan setiap atom, kita periksa atom manakah yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Itu yang akan menjadi fokus perhatian di dalam penyetaraan reaksi redoks ini. Na tidak mengalami perubahan. Kemudian C, bilangan oksidasinya di ruas sebelah kiri yang ini plus 4, sementara di ruas sebelah kanan ada plus 2 macam. Jadi nanti C yang ini berkemungkinan dipasangkan dengan C di dalam NaCN atau C di dalam CO. Demikian pula C yang tunggal ini 0. Kemudian kalau kita pasangkan dengan C di ruas sebelah kanan, maka ada 2 kemungkinan dia akan berpasangan C di dalam NaCN dan C di dalam CO. Untuk N tentu saja akan kita pasangkan dengan N di dalam NaCN. Bilangan oksidasinya jelas mengalami perubahan. Oke, sekarang kita samakan atau kita setarakan jumlah unsur-unsur yang memang mengalami perubahan bilangan oksidasi dengan beberapa kemungkinan yang ada. Ini jelas N jumlahnya 2, sementara di ruas kanan jumlahnya 1. Kan N mengalami perubahan bilangan oksidasi ya dari 0 ke min 3. Maka ini kita kalikan 2. Otomatis di sebelah kiri Na pun harus 2 dan sudah 2. Kemudian C yang ada ini nanti kalau sudah dikalikan 2, bilangan oksidasinya kan jadi plus 4. Sementara C yang di sini juga plus 4. Berarti bukan ini pasangan C yang akan kita buat. Kita akan pasangkan dengan C yang CO. Oleh karena itu, jumlah C yang ada di sini akan berpasangan dengan C yang tunggal. Berarti di sini juga kita kalikan 2. Kemudian kita bubuhkan bilangan oksidasi sesuai dengan pengali koefisiennya masing-masing untuk atom atau unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang pertama C tetap tidak berubah, sini plus 4. Kemudian C di sini tetap 0, N juga tetap 0. Kemudian di sebelah sini C yang semula plus 2 dan N yang semula minus 3 berubah menjadi plus 4 dan min 6. Kemudian CO, C tidak mengalami perubahan koefisien, maka bilangan oksidasinya tetap. Selanjutnya kita cek hubungannya. Yang paling mudah itu kalau kita cek dari N dulu. Berarti N kan mengalami penurunan ini. Turun sebanyak 6. Selanjutnya C di sini hubungkan dengan C yang sisi sebelah sini. Bukan C ini kita hubungkan di sini tidak ya. Kenapa? Kalau ini nanti kita hubungkan ke situ berarti yang C di dalam NaCO3, Na2CO3 nya kan ketemu dengan ini, sementara ini bilangan oksidasinya 4 sehingga tidak mengalami perubahan. Maka yang inilah yang kita hubungkan ke sebelah sini. Kemudian yang ini kita hubungkan ke sini. Kalau kita amati yang terhubung dengan tanda panah di atas ini semuanya terkoneksi. Kita bisa mulai dari sini ya. N2 terhubung dengan NaCN. Na kan terhubung ke sini.
ke CO. Kemudian C terhubung ke sini. Jadi kelima dari spesies yang ada ini tampak semuanya saling menjadi satu bagian. Kalau begitu kita akan mengalami kesulitan. Siapakah yang mengalami reaksi oksidasi atau reduksi? Yang pertama nih kita gabung dulu. Atau bisa juga kita periksa, ini kan C yang ini belum terhubung kan? Padahal C tadi berkemungkinan untuk ketemu dengan yang lain. Ini kan C sudah ketemu dengan sini, C yang ini sudah dengan yang sebelah sini, sementara C yang ini kan belum ketemu dengan CO. Nah, jadinya seperti ini. Tapi ini nanti akan mengalami kesulitan karena spesiesnya itu saja dan kita menuliskannya jadi satu. Oleh karena itu kita bisa pisahkan nanti. Jadi di sebelah sini kita bisa tambahkan lagi spesies yang sama. Nah, ini C dengan CO ketemu kan? Tadi kan gabung jadi satu di sini, akan kesulitan. Dan bilangan oksidasinya tetap tidak berubah di situ. Yang ini taruh di sini. Berarti dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi sebanyak 2. Jadi C di sini mengalami oksidasi. Sementara rangkaian dari semua yang sudah kita tuliskan sebelumnya ini, kalau kita total turun naik turun ini kalau dijumlahkan menjadi turun 4. Jadi turun 2 naik 4. Berarti kan naik 2 turun 6. Berarti turun 4. Jadi yang bagian rangkaian ini merupakan reaksi reduksi, sedangkan C berubah menjadi CO. Ini merupakan rangkaian reaksi oksidasi. Perubahan bilangan oksidasi yang naik dan yang turun ini belum sama. Tadi yang di atas ini kalau kita hitung kan turun 4, yang di bawah naik 2, maka yang di bawah ini perlu kita kalikan 2 sehingga perubahan bilangan oksidasi yang naik dan yang turun sama. Maka semua yang terhubung dengan tanda panah warna biru kita kalikan 2, sementara yang lainnya tidak perlu. Jadi ini kita bisa salin yang ini, yang terhubung tanda panah warna biru kita kalikan 2. Selesai. Sekarang kita bisa periksa apakah ini benar sudah setara atau belum. Boleh juga langsung digabung. Di sini ada 2C dengan 2C. Berarti kan ini sama dengan 4C. Yang ini kita bisa hapus. CO dengan 2CO berarti ini sama dengan 3. Yang ini kita hapus. Ini hasil akhirnya, kemudian kita bisa periksa. Na sama dengan 2, C di sini ada 5 ya. 1 tambah 4. Di sini 2 tambah 3. Oksigennya 3, N-nya 2 sudah oke. Berarti reaksi ini sudah setara. Seperti inilah cara atau teknik penyetaran reaksi redoks yang menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi untuk reaksi yang sebenarnya relatif rumit kalau kita tidak melakukan terobosan penyelesaian penyetaraannya. Oke, cukup sekian untuk video ini. Sampai jumpa pada pembahasan soal kimia lainnya bersama Urip.info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.